Aku kasih tahu, Tasya punya pacar online. Pantesan Tasya menolakku, dia punya hubungan sama beberapa cowok. Astaga, Tasya mau kawin lari sama Namaku Emma Nirmala. Nirmala artinya adalah bersih, luhur, dan murni. Kali ini, Cindy kamu bagian yang pertama. Terus Tasya, Aku kamu... berhenti, kalian aja yang mengerjakannya. Tasya, kenapa? Aku sangat payah, aku nggak mau memperlambat kalian. Halo ibu, Kenapa nilaimu cuma 90? Kalau kayak gini gimana dapat beasiswa? Aku sudah habiskan uang buat kamu, kalau nggak dapat beasiswa, putus sekolah aja. Ayo kita nonton bareng. Kamar kita bulan ini udah aku bayarin, totalnya 800.000, tinggal dibagi aja. Makasih ya, udah aku ganti. Kami diakui sebagai teman sekamar yang harmonis, dan kami nggak pernah punya masalah tentang pembayaran. Kami juga tidak pernah bertengkar tentang masalah jadwal kebersihan. Menurutku yang di sana juga enak. Naik. Ya, yang di tengah. Speakernya aku matiin dulu. Tunggu ya, aku keluar dulu. Bahkan tidak ada masalah tentang perbedaan waktu. Tapi, aku merasa ada sesuatu yang hilang. Habis kelas ini kita nonton yuk. Boleh, ayo pergi. Aku dengar ada film yang bagus, kenapa kita nggak nonton bareng aja? Aku sudah menontonnya kemarin dan lumayan. Aku ada kencan sama pacarku. Aku mau main game aja, soalnya selain itu aku nggak suka. Sepertinya kita belum pernah jalan-jalan bersama. Aku nggak mau makan. Nggak ada gunanya aku melakukannya. Sudah, nggak apa-apa. Sekarang makan dulu ya. Kalau kamu nggak ada hubungan sama dia, kenapa nggak ngasih tahu aku? Kamu nggak ngerasa bersalah? Kamu nggak apa-apa? Iya. Mereka tidak pernah menunjukkan kesedihan mereka satu sama lain. Aku mau ngambil makanan pesananku. Kalian ada yang mau ikut nggak? Aku juga mau beli makanan, ayo. Mita, kamu mau ikut? Oh, enggak, makasih. Ayo, oke. Kalau gitu aku ngambil makanan dulu, nanti aku bisa nemenin. Makananku kalau beli harus antri. Kalau kamu udah selesai duluan aja, nggak usah nunggu aku ya. Kami bahkan tidak pernah membeli makanan bersama. Sangat harmonis, tapi juga sangat kesepian. Hei, ini salahmu. Kamu nggak bisa nyalain aku lah. Terus siapa yang disalahin? Ya yang pasti kamu nggak bisa nyalain aku. Jangan berantem. Kenapa sih kalian berdua? Kamu jelasin. Aku tadi ngebut pakai sepeda listrik sama anjingku. Membonceng anjing itu dilarang, denda 50.000. Pak polisi, aku cuma punya uang cash, kembali 50.000. Panggil aku mas. Cukup, belum puas juga nyuruh aku belajar terus. Kamu pernah mikir perasaanku nggak selama ini? Dengan sifatmu ini, pantas saja orang temu cerai dan kamu nggak pantas punya teman. Jangan terlalu dekat ya sama Tasya. Dia itu nggak bisa bergaul. Gak bisa bergaul. Iya, terus dia sensitif dan egois. Pokoknya jauh-jauh deh sama dia. Tasya, kesini sendirian ya? Kamu suka makan ini juga? Iya, sama, lain kali makan bareng ya. Bukannya Lina nyuruh kamu jauhin aku. Nggak usah dengerin omongan mereka deh. Kamu cantik dan pintar. Siapa sih yang nggak mau temenan sama kamu? Nilai 100. Gimana orang tuamu mengajarimu? Orang tuaku cerai jadi nggak ada yang peduli sama aku. Jadi kamu selalu sendirian? Iya, mungkin karena aku terbiasa sendiri, makanya aku nggak punya teman. Jangan khawatir, mulai sekarang aku jadi sahabatmu. Kalau gitu bantu aku belajar biar aku setara sama kamu. Serahkan saja padaku. Kayaknya aku benar-benar nggak berbakat belajar deh. Pelajari buku ini, aku akan mengawasimu. Jawaban kamu masih banyak yang salah.
Ayah, jangan ngomel dulu, kita kan lagi makan. Hei, mau kemana? Aku ada kencan. Kalau gitu diganti besok ya. Kamu ngapain? Ayah, aku bantuin kamu belajar buat ningkatin nilaimu. Bukan malah nyontek kayak gini. Kan kalau gini aku bisa mengingatnya. Itu berbeda. Kamu harus memahami dan berlatih setiap hari. Kalau kamu nyontek kayak gini, kamu akan ketergantungan. Cukup, belum puas juga nyuruh aku belajar terus. Pernah nggak kamu mikirin perasaanku? Dengan sifatmu ini, pantas saja orang tuamu cerai dan kamu nggak pantas punya teman. Kamu suka makan ini juga? Iya, mulai sekarang aku akan menjadi sahabatmu. Pelajari ini, aku akan membantumu. Tasya, setelah jendela itu pecah, mungkin tidak akan bisa diperbaiki lagi. Nggak dapet. Hei, aku punya kabar baik. Kabar baik apa? Selain tiket konser? 4 tiket konser Blackpink, barisan yang paling depan. Wah, mana? Nggak di aku, tiketnya besok baru dikirim. Amel, kamu hebat banget sih. Ini konser impianku, aku pengen banget bisa nonton. Dia adalah orang yang paling membuatku iri. Dia punya banyak relasi dan auranya sangat kuat. Amel, aku menyukaimu. Amel, di bawah ada orang yang confess tuh. Udah, biarin aja. Amel, jadilah pacarku. Dia lumayan cakep juga. Ayah, anggap aja kalian nggak denger ya. Amel, jadilah pacarku. Terima. Bahkan ada Kak Robi. Biarin aja, pesan aku emang nggak bisa ditolak. Dia selalu tampil cantik. Bahkan mungkin semua laki-laki menyukainya. Cheese. Aku sampai, kalian lagi ngapain? Ini kita lagi coba-cobain filter. Terus kita nemu filter yang temanya kayak balapan gitu. Dan ternyata menarik. Tanya sih sekarang lagi ngetren kayak gini. Kamu mau coba? Boleh? Ayo sini. Mobilnya bagus ya, aku mau beli ini deh setelah dapat SIM. Kamu mau langsung beli? Keren banget. Dia tidak pernah melihat harga saat dia ingin beli sesuatu. Kenapa kamu merobeknya? Semua udah aku lakuin tapi tetap aja nggak bisa. Ini sangat sederhana kok. Kamu hitung dulu yang di dalam kurung, baru yang di luar kurung. Dapat deh hasilnya. Wah, Tasya, kamu hebat banget. Aku iri deh sama kamu. Iri sama aku? Iya, soalnya kamu pintar banget. Gak cuma selalu dapat juara 1, tapi juga sering banget dapat penghargaan. Nyebelin banget sih. Sini aku bantu. Kalau mau melipat selimut, lipat dulu jadi 2. Terus kamu terusin sampai ukurannya jadi kecil. Nah, seperti ini. Sekarang kamu coba. Dia sangat mandiri dan punya banyak keterampilan. Amel, relawan kita masih kurang 1 orang. Bisa nggak kamu ikut? Relawan itu capek, apalagi cuacanya panas. Gak mau ah. Kamu bisa cuma menunggu aja. Jika aku aja yang ikut. Dia berusaha keras tapi tidak sombong sama sekali. Aku jadi malu, dia jauh lebih baik dariku. Karena kamu jauh lebih baik dariku, ajarin aku ya. Oke. Tolong jelasin ini dong, aku nggak ngerti. Setiap orang pasti punya titik sinar masing-masing. Daripada iri sama orang lain, jadilah versi terbaik dirimu. Kok jadi kayak gini? Tasya, jangan bilang aku yang mengatakannya ya. Tadi pagi aku lihat. Gak mungkin. Kenapa dia kayak gitu? Kalian kan bersaing buat jadi ketua kelas. Mungkin dia dendam sama kamu. Gak percaya aku tanya aja sama dia.
Jangan bilang aku yang mengatakannya. Kamu yang bikin lecet tabletku ya? Enggak, buat apa aku melakukannya? Tapi Amel bilang tadi dia melihatmu. Tasya, jangan fitnah aku dong. Kapan aku mengatakan itu? Tadi kan kamu... Emma, aku nggak bilang apa-apa kok. Tasya, kenapa sih kamu malah nyalain orang? Mungkin dia sengaja ngefitnah kamu. Kalian kan bersaing buat jadi ketua kelas. Aku nggak nyangka dia sampai kayak gitu. Ayo. Kenapa kalian gak bareng lagi sama Tasya? Kalian kan deket banget sama dia. Tasya ngefitnah Emma kalau dia yang bikin tabletnya lecet. Terus nyeret-nyeret aku. Ini dia hasil votingnya. Tasya 1 suara, Emma 24 suara. Selamat Emma, kamu menjadi ketua kelas. Kok masih ada yang milih Tasya? Siapa ya? Mungkin dia milih dirinya sendiri. Tasya, kamu ya yang melakukannya. Aku ngapain? Gak kepilih jadi ketua kelas, kamu melakukan sesuatu di belakangku. Kamu pikir aku gak tahu? Tabletku kok jadi gini? Tadi pagi aku lihat. Kamu yang bikin lecet tabletku ya? Tasya, kenapa kamu malah nyalain orang sih? Selamat untuk Emma karena menjadi ketua kelas kita. Tasya, kamu yang melakukannya ya? Kamu kan yang lapor guru kalau aku bawa anjing ke sini. Kamu pikir aku gak tahu? Kamu udah jadi ketua kelasnya, buat apa aku melakukan itu? Mungkin emang bukan Tasya, kita kan teman sekamar, jangan sampai bertengkar. Padahal aku nganggep dia sahabatku, tapi dia malah kayak gitu. Tapi mungkin aja itu emang bukan dia. Kamu mau ngebela dia? Aku sering ke kantor guru karena ada urusan, dan aku nggak pernah ngeliat Tasya. Tapi lihat ini. Amel? Kenapa waktu itu kamu gak mengaku ke Emma? Padahal aku udah baik loh ngasih tahu kamu. Kalau dia tahu, aku harus ngomong apa ke Emma? Terus apa kamu yang ngelaporin Emma ke guru? Apa maksudmu? Selain dia cuma ada aku dan kamu di kamar ini. Aku gak pernah ke kantor guru. Apa kamu punya bukti? Apa ini termasuk bukti? Kamu bilang aku yang lecetin tablet itu dan kamu yang melaporkanku. Kenapa kamu melakukan itu? Iya, aku melakukan semuanya. Kenapa kamu selalu bersamanya dan tidak pernah mengajakku? Ayo pergi. Kalian mau kemana? Mau foto-foto sama anjingnya? Wah, cantik banget. Ini bikin kamu kelihatan cerah. Terus gimana kalau punyaku? Loh, kamu di sini? Aku lihat story-nya Emma, dia lagi main sama Tasya. Aku kira kamu ikut juga. Seharusnya kalau emang kamu gak suka bilang aja. Kalau kamu ngerasa kami mengabaikanmu bilang aja. Kenapa malah melakukan ini? Kalian berdua emang gak peduli sama perasaanku. Buat apa aku mengatakannya? Ada restoran baru di depan kampus, katanya ada promo. Ayo kita ke sana. Oke, aku dengar di sana enak. Kita ajak Emma juga. Gak usah deh, kayak gak tahu dia kayak apa. Dia gak pernah kelihatan mau bergaul kan? Coba aku lihat. Dia ngapain itu? Emma, kamu melukis apa? Apapun yang aku mau. Ngelukis rumput di sini ya? Warnanya bagus banget. Ini beda sama yang pernah aku lihat. Mataharinya panas banget. Lihat deh wajahmu jadi merah. Kamu udah pakai sunscreen belum? Gak apa-apa, gak perlu. Tasya, ayo nanti restorannya tutup loh. Kalau gitu aku pergi ya. Sampai jumpa di asrama. Kamu gak nyadar apa dia gak mau ngobrol sama kamu? Kalau menurutku enggak. Dia cuma terlalu fokus sama lukisannya. Kayaknya kamu suka melukis ya? Aku iri kamu bisa ngeluangin waktu buat hobimu. Sebenarnya aku pengen belajar seni, tapi karena biayanya terlalu mahal jadi aku menyerah. Jangan nyerah, meskipun kamu gak bisa belajar, tapi kalau kamu menekuninya pasti bakal hebat. Makasih. Tunggu, ambil ini. Aku lihat cuaca hari ini bakal panas, biar gak coklat pakai ini. Gak apa-apa, gak usah. Tasya, ngapain kamu lihat ini? Kamu mau ikut? Emma kan pintar ngelukis, kayaknya dia cocok kalau ikut kompetisi ini. Dia kan gak pernah belajar seni, mana mungkin bisa ngalahin jurusan seni. Kalau menurutku, dia pasti akan memenangkannya. Emma, kamu baru pulang ya? Hari ini Mita sama Lina lagi pulang, jadi tinggal kita berdua di kamar ini. Wajah kamu kebakar ya sampai merah kayak gitu. Pakai ini biar cerah lagi. Aku gak mau. Gak apa-apa kalau aku gak putih. Mau coklat, hitam, atau merah? Menurutku warna lain lebih bagus daripada putih. Biar keberadaanku bisa dilihat sama orang lain. Tapi gimana kalau kulitmu terbakar? Siapa bilang putih itu bikin kamu gak kelihatan? Nih ya, kalau kamu putih di tengah salju, terus matahari memantulkan cahaya, bikin orang lain silau melihatmu. Terus mereka sampai jatuh deh.
Jadi menurutku kehadiran putih itu juga sangat kuat. Dan juga warna putih itu bisa memunculkan warna yang beda-beda. Oh iya, ini ada kompetisi melukis dari kampus. Kamu mau ikut nggak? Enggak, aku kan bukan profesional. Tapi aku yakin kamu pasti bisa. Kamu orang pertama yang bisa melihatku dan memberitahuku kalau putih itu mempesona. Kamu dan lukisanmu pasti bisa dilihat banyak orang. Oke, aku coba. Dia di lukisannya Emma, bagus kan? Kamu hebat banget. Cuma pakai tinta hitam di atas kanvas putih, tapi hasilnya sangat luar biasa. Apa judul lukisannya? Judulnya Putih Terlihat Tidak Tampak Tapi Mempesona. Iya benar. Hasilnya udah keluar. Emma, kamu benar-benar bisa memenangkannya. Putih yang kelihatannya tidak terlihat, tapi bisa memancarkan cahaya yang menyilaukan. Aku menyukaimu. Maafin aku ya. Aku udah effort dan kamu malah mempermalukanku. Tasya, seenggaknya jaga perasaan dia. Gak bisa apa kamu pura-pura? Aku gak suka sama dia. Ya tapi jangan menolaknya di depan semua orang. Lihat aja siapa lagi yang mau confess ke kamu. Apa aku salah menolak cowok yang tidak aku suka di depan umum? Kalau kamu emang gak suka, ya harus ditolak. Jangan ngorbanin perasaanmu karena pandangan orang lain. Oh, ternyata begitu. Aku kasih tahu, Tasya punya pacar online. Pantesan Tasya menolakku, dia punya hubungan sama beberapa cowok. Astaga, Tasya mau kawin lari sama seseorang. Apa sih maksud kalian? Tasya, jangan buang-buang waktumu buat orang yang kamu kenal di internet. Aku itu cuma memakai sosial media. Emang apa yang diobrolin di sosial media? Cuma omong kosong. Itu bukan omong kosong kok. Apa bermain sosial media itu salah? Gak boleh ya aku memakainya. Kenapa topikmu sangat mirip punya aku? Kamu nyontek ya? Enggak, itu murni dari ideku. Iya, itu murni dari idenya. Aku bisa membuktikannya. Dia itu bodoh, mana mungkin bisa milih topik yang bagus. Karena bareng kalian, aku jadi merasa rugi tau nggak? Jangan berprasangka buruk. Aku nggak peduli, pokoknya kamu harus rubah. Kalau nggak, aku laporin kalau kamu menyontek. Gimana nih? Jangan khawatir, kamu lanjutin aja. Jangan ngorbanin diri sendiri karena prasangka orang lain. Jangan ngorbanin dirimu sendiri karena prasangka orang lain. Aku sedang menyelesaikan makalahku hari ini. Semangat ya. Aku makan banyak hari ini karena tugasku juga banyak. Aku mengerti, aku harus berani menjadi diriku sendiri. Aku juga mengerti. Mengerti apa? Meskipun banyak prasangka dari orang lain, kita harus tegas dan berani menjadi diri sendiri. Senang banget ya, ngobrol sama teman online. Mau tahu aja, aku dengar kamu yang nyontek tugasnya Emma. Daripada mikirin orang lain, mending pikirin diri sendiri. Kamu? Tasya, kamu masih melakukannya. Apa aku mengganggumu? Ini demi kebaikanmu. Kalau sampai mengganggu pelajaranmu, nanti kamu menyesal. Aku udah tahu mana yang harus aku prioritaskan. Jadi kalau nggak tahu, diem aja. Jangan main lagi deh sama dia itu sesat. Lihat di grup deh, Tasya dapat beasiswa pertama. Wow, Itu hebat. aku traktir yuk malam ini. Kenapa cuma mengundangnya? Jangan pelit dong, kita kan teman sekamar. Kamu bilang aku sesat. Kok bisa sih nilaimu sangat bagus, padahal ada rumor sebelumnya? Ini salahmu karena nyebarin rumor. Kamu? Main sosial media itu tidak salah. Yang salah adalah tidak bisa menghargai perbedaan pandangan orang lain. Di asramamu masuk nilai teratas. Tapi kenapa nilai Tasya jelek banget ya? Padahal setiap hari sama mereka. Ya, siapa yang tahu? Di tugas kali ini, sini kamu bagian yang pertama. Terus Tasya, Aku kamu... berhenti, kalian aja yang mengerjakannya. Tasya, kenapa? Aku sangat payah, aku nggak mau memperlambat kalian. Itu kan buku ujian masuk perguruan tinggi. Aku nggak jadi ikut tes, buat apa menyimpannya? Udah belajar lama, kamu bilang nggak jadi ikut tes. Lagian aku nggak akan lulus, aku nggak mau malu lagi. Kita nggak bisa membiarkannya begitu saja. Kita harus melakukan sesuatu. Dia nggak pede kan? Bagaimana kalau begini? Tasya, ada orang yang memujimu. Mana-mana aku lihat. Wah, beneran. Dia bilang kamu kelihatan sangat baik dan sangat cantik. Dia pintar ya, bisa lihat potensi Tasya. Aku yakin kalau Tasya ikut tes, pasti masuk 5 besar. Astaga, cukup. Itu palsu kan? Itu kalian sendiri yang nulis. Tasya, kita cuma nggak mau kamu nyerah gitu aja. Kamu punya potensi, kamu harus lebih percaya diri. Tapi nyatanya nggak kayak gitu kan, aku sangat payah. Iya, kamu payah. Tapi coba kamu lihat ini. Kamu sudah banyak membuat kemajuan. Lihat ini, kamu sudah melampaui banyak orang.
Orang yang tidak mau kerja keras, itulah yang paling buruk. Tasya, lambat itu nggak apa-apa, yang penting jangan berhenti di tengah jalan. Kalau nilaimu kurang bagus, kami bisa membantumu. Tasya, ayo bangun, matahari udah terbit nih. Kalau sudah seperti ini, lalu kamu masukkan yang A. Aku sudah putuskan, aku akan ikut tes. Gak akan menyerah lagi kan kali ini? Tentu saja tidak. Sayangnya buku waktu itu udah aku buang. Aku harus beli lagi. Jangan khawatir, kami sudah menyimpannya buat kamu. Tara! Wah, kalian baik banget sih. Benar kan, selama kamu mau belajar, kamu gak akan menyesal. Tidak apa-apa berjalan lambat selama kamu mau terus maju, itu adalah kemajuan. Dan sudahkah kamu membuat kemajuan hari ini? Wah, berhasil. Akhirnya nilainya sedikit lebih tinggi. Kebetulan aku baru aja beli baju. Ayo kita bermain. Oke, cuma 90. Kenapa sedikit banget sih? 90 kamu bilang sedikit. Enggak, aku harus belajar. Lebay banget sih. Dia adalah teman sekamarku Cindy yang tidak pernah puas dengan nilai 90. Dia selalu bilang nilainya jelek. Tasya, kamu punya obat flu nggak? Kayaknya aku demam. Kalau demam kenapa masih belajar? Pura-pura ya? Nih aku punya. Makasih. Kenapa kamu gak istirahat dulu? Nilaimu juga lumayan. Dia gak akan peduli tentang itu. Yang dia pedulikan cuma nilai 100. Halo, Ibu. Kenapa nilaimu cuma 90? Kalau kayak gini gimana dapat beasiswa? Aku sudah habiskan uang buat kamu, kalau nggak dapat beasiswa, putus sekolah aja. Cindy, kamu... Ibuku lebih suka anak laki-laki daripada perempuan. Aku harus berusaha keras biar dia menyetujuinya. Kalau gitu kamu istirahat dulu. Jangan khawatir soal belajar. Ini ada catatanku. Aku juga punya. Aku gak punya catatan, tapi aku punya pena buat kamu. Terima kasih banyak ya. Wah, Cindy kamu luar biasa. Kalau begitu kita harus merayakannya. Gimana kalau kita piknik? Oke, kebetulan aku habis beli baju tapi belum sempat memakainya. Tapi uangku cuma sedikit dan aku nggak punya baju bagus. Lebih baik aku nggak usah ikut. Kan udah dapat beasiswa, sekali-kali kamu bisa senang-senang. Tapi aku harus ngasih ibuku juga. Itu kan punyamu, sekali-kali aja nggak apa-apa. Tetep aja, kalau dia lihat aku beli barang baru, dia pasti nyalain aku. Gak apa-apa, kamu bisa pakai bajuku. Kebetulan aku punya baju yang ukurannya cocok sama kamu. Oke. Jangan belajar, ayo main. Ayo sini. Lihat kamera semuanya. Halo, Ibu. Kenapa cuma ngirim 3 juta? Kamu menyembunyikannya ya? Enggak kok, emang cuma 3 juta. Terus dari mana kamu beli baju baru? Pokoknya cepet transfer sisanya padaku. Beneran, Bu. Bajunya aku pinjam dari temanku. Mana ada yang minjemin baju kamu? Aku nyokolain kamu biar bisa dapat uang, terus bantu adikmu. Bukan malah main-main di luar. Apa di hati ibu itu cuma ada adik? Terus kenapa kamu melahirkanku? Kenapa semua yang aku lakukan salah? Kamu berani membantah ya? Tante, sudah cukup. Sini gak salah, kamulah yang salah. Di matanya, apapun yang kamu lakukan itu salah. Mending bikin diri sendiri bahagia dan jalani hidupmu untuk dirimu sendiri. Apapun keputusanmu itu hakmu. Yang penting bikin kamu bahagia. Tidak apa-apa jika tidak sempurna. Jangan terlalu keras pada dirimu di masa mudamu. Nanti aku traktir ya. Wah, kamu hebat. Dengerin, aku sama Robi pacaran. Robi siapa? Itu cowok ganteng yang di sekolah kita. Ih, ceritain kok bisa pacaran? Siapa yang ngejar? Itu kan cuma pacar, apa hebatnya? Tolong cariin aku pacar sekarang. Ini pacarku, dia jago banget main kartu. Gak nyangka kamu udah punya pacar. Sekarang aja kita mulai. Aku naga, kalau gitu aku akan memberimu emas. Maaf ya, tapi aku yang naga. Kalau gitu aku akan kasih Meta sendok. Bro, apa maksudmu? Aku memberimu emas, kamu ngasih pacarku sendok. Robi terlalu mentingin diri sendiri. Kalian berdua serigala ya? Kok kalian malah fitnah? Aku itu udah master. Bisa diem gak? Malu tahu. Kamu kan udah punya tablet, kenapa beli lagi? Bentar lagi ulang tahun pacarku, dia mau ikut ujian S2, jadi aku beliin ini buat belajar. Ini kan lebih dari 5 juta, kenapa kamu belinya mahal? Mahal apanya? Aku beli ini lebih murah. Emang kamu beli di mana? Kamu cari aja outletnya di mall. Meskipun ini harganya lebih murah, tapi kualitasnya sudah terjamin. Oke, nanti aku lihat. Apa itu? Ini hadiah untuk memperingati 3 minggu aku pacaran. Aku beliin dia sepatu limited edition. Siapa dia? Bukan urusanmu. Ada apa? Jangan khawatirin aku. Kenapa Meta? Udah, jangan sedih. Kamu bisa cari yang baru. Kenapa aku tidak pernah sebanding denganmu? Aku nggak sepopuler kamu. Dan
pacarku nggak sebaik pacarmu. Kalian semua pasti memandang rendah aku ya? Itu nggak mungkin. Bohong. Jujur, kadang kamu emang nyebelin, tapi nilaimu selalu bagus. Benar, nyebelin itu kan wajar. Iya, kamu selalu dapat juara 1. Kita juga iri. Tuh, lihat, kamu dapat juara 1 lagi. Nilaimu hampir gagal. Cindy, kamu gagal. Emma, kamu juga gagal. Kamu iri dengan orang lain dan merasa tidak adil. Tapi sebenarnya yang lain juga iri karena kamu sangat pintar. Jadi, tidak perlu membandingkan dirimu dengan yang lain. Gak nyangka ya kita udah lulus. Kamu ingat gak pas pertama kita masuk, kamu suka sama dia? Yang namanya cinta diam-diam, itu berarti tentang cinta yang tidak terlihat. Aku ingat, aku melewati kelasnya, cuma ingin melihatnya dari kejauhan. Aku ingat saat kita berpapasan, sebenarnya aku sangat senang, tapi aku pura-pura bodoh. Mendengar namamu adalah Robby? prioritas pertamaku. Tasya, kamu lihat siapa? Iya, apa sih? Kamu gak mau confess sama dia setelah acara ini? Ini kesempatan terakhir. Aku tahu, ini kesempatan terakhir. Aku tidak mau menyesal dan menyanyiakan kesempatan ini. Ini pertemuan kita yang terakhir sebelum wisuda. Ayo semuanya enjoy. Ayo semuanya. Sebelum kita minum, aku minta maaf ya kalau punya salah sama kalian. Ayo cepat. Aku... Bisa tukar tempat duduk? Makasih ya. Ternyata laki-laki yang aku inginkan juga punya wanita yang dia inginkan. Robby? Maaf ya. Gak apa-apa, kamu gak perlu merasa terbebani. Aku harap yang terbaik buat masa depanmu. Selamat wisuda. Selama ini aku mengumpulkan keberanian untuk hari ini, tapi ternyata hasilnya cuma penyesalan.